Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Busur Geo dalam media pembelajaran geografi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tenaga pembentuk muka bumi. Simak videonya sampai selesai ya. Tenaga atau gaya geologi. Tenaga atau gaya geologi dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Ada tenaga endogen, ada tenaga eksogen. Nah, tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi, bersifat konstruktif atau angkat atau membangun. Yang termasuk ke dalam gaya endogen itu antara lain ada tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Sedangkan tenaga eksogen adalah gaya yang bersifat merusak yang berasal dari luar bumi, yaitu berasal dari atmosfer, hidrosfer, dan biosfer. Kemudian terdiri atas pelapukan, pengikisan atau erosi, dan sedimentasi. Nah, itu tenaga pembentuk permukaan bumi. Dibagi dua, ada tenaga endogen dan tenaga eksogen. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang tenaga endogen. Nah, tadi tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi. Nah, tenaga endogen ini bagi tiga, ada tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tenaga endogen, yaitu tektonisme. Simak videonya sampai selesai ya. Sebelum lanjut kepada tektonisme, nah ini ada perbedaan antara tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Nah, tektonisme itu merupakan gaya di dalam lapisan bumi dan menimbulkan pergeseran batuan secara vertikal maupun horizontal. Sedangkan vulkanisme merupakan gejala yang timbul oleh aktivitas gunung api di kawasan muka bumi. Sedangkan seisme merupakan getaran-getaran tanah yang disebabkan oleh gelombang seismik yang dipancarkan oleh sumber gempa. Kemudian perbedaan selanjutnya dari penyebabnya. Tektonisme disebabkan oleh adanya suatu energi di dalam bumi yang mendesak bumi. Sedangkan vulkanisme itu disebabkan karena adanya energi di dapur magma yang mendesak ke bumi. Sedangkan seisme disebabkan oleh adanya gejolak-gejolak di dalam bumi yang menimbulkan getaran yang kuat. Nah, itu berdasarkan penyebabnya. Kemudian berdasarkan jenis-jenisnya. Tektonisme itu terdiri atas dua, ada tektonis epirogenesis dan ada tektonis orogenesis. Sedangkan vulkanisme dapat terjadi melalui dua cara, yaitu erupsi efusif dan erupsi eksplosif. Sedangkan seisme itu berdasarkan penyebab terjadinya. Dapat dibagi menjadi tiga, yaitu ada gempa bumi vulkanik, ada tektonik, dan runtuhan. Nah, itu jenis-jenis atau klasifikasi dilihat dari segi tektonisme, vulkanisme, maupun seisme. Kemudian perbedaan selanjutnya ada terjadi dari gejala-gejalanya. Nah, kalau gejala tektonisme itu terjadi dari gejala pasca tektonisme berupa pelengkungan, lipatan atau folding, retakan jointing, dan patahan yang namanya faulting. Sedangkan vulkanisme itu gejalanya pasca vulkanisme. Pasca itu berarti kan sesudah ya, sesudah letusan gunung berapi. Nah, itu menimbulkan apa? Keluarnya sumber air panas, kemudian mineral, gas, dan timbulnya geyser. Sedangkan seisme, gejala yang ditimbulkan adalah gejala pasca seisme atau setelah terjadinya gempa bumi, yaitu dari yang lemah hingga getaran yang kuat dapat meruntuhkan dan menghancurkan bangunan dan lain-lain. Nah, itu ya sedikit perbedaan dari
tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Nah, tektonik ini itu ada tenaga tadi yang berasal dari dalam bumi, baik secara vertikal maupun horizontal. Kalau vulkanik ini berasal dari letusan gunung berapi. Kalau seisme ini adalah getaran-getaran yang disebabkan oleh gelombang seismik dari dalam perut bumi. Nah, kini kita bahas sekarang tentang tektonisme. Nah, tektonisme itu perubahan letak lapisan bumi yang secara mendatar atau vertikal. Pada umumnya, bentuk hasil tenaga tektonisme ini berupa lipatan dan patahan. Nah, gerakan tektonisme adalah semua gerak naik turun yang menyebabkan perubahan bentuk kulit bumi. Nah, gerak tektonik dibedakan menjadi dua, yaitu ada gerak orogenesa dan ada gerak epirogenesa. Nah, apa itu gerak epirogenesa? Yaitu gerakan pada lapisan kulit bumi secara horizontal maupun secara vertikal akibat dari pengangkatan dan penurunan permukaan bumi yang terjadi sangat lambat, berlangsung sangat lama, serta meliputi wilayah yang sangat luas. Itu ya, epirogenesa itu terjadi sangat lambat, berlangsung sangat lama, serta meliputi wilayah yang sangat luas. Nah, kemudian gerak epirogenesa ini dibagi menjadi dua. Ada dua tadi macam gerak epirogenetik, yaitu gerak epirogenetik positif dan gerak epirogenetik negatif. Apa itu gerak epirogenetik positif? Yaitu gerak turunnya daratan sehingga seolah-olah permukaan air laut naik. Nah, ini contoh epirogenesa positif. Ada air laut itu jadi seolah-olah air laut tadi naik, kemudian daratannya turun. Nah, itu disebut dengan gerak epirogenetik positif. Nah, bisa kita contohkan biasanya dengan pasang surutnya air laut. Nah, ini contoh-contoh dari gerakan epirogenetik positif. Nah, contohnya tadi pertama ada turunnya pulau-pulau di Indonesia bagian timur, yaitu Kepulauan Maluku, dari pulau-pulau di barat daya Maluku sampai ke Pulau Banda. Kemudian turunnya muara sungai Hudson di Amerika yang dapat terlihat hingga kedalaman 1.700 meter. Kemudian turunnya lembah sungai Kongo sampai 2.000 km di bawah permukaan laut. Nah, itu contoh dari gerak epirogenetik positif. Lanjut kepada epirogenesa negatif. Nah, epirogenesa negatif adalah gerak naiknya daratan sehingga seolah-olah permukaan air mengalami penurunan. Nah, ini kebalikan dari epirogenesa positif. Kalau epirogenesa positif tadi kan air lautnya naik, daratannya seolah-olah turun. Kalau epirogenesa negatif, jadi gerak naiknya daratan sehingga seolah-olah permukaan air mengalami penurunan. Kemudian daratannya seolah-olah naik. Nah, itu ya bisa dilihat di gambar epirogenesa positif. Air lautnya turun, kemudian seolah daratannya naik. Contoh dari gerak epirogenetik negatif yaitu ada naiknya Pulau Timor dan Pulau Buton. Kemudian naiknya dataran tinggi Colorado di Amerika. Kemudian naiknya Pulau Simeuleu di bagian utara saat gempa di Aceh pada tanggal 26 Desember 2004. Nah, itu contoh dari gerak epirogenetik negatif. Sekarang kita lanjut kepada gerak orogenesa.
Apa itu gerak orogenesa? Gerak orogenesa adalah gerak pada permukaan bumi, baik secara horizontal maupun secara vertikal, akibat dari pergerakan lempeng bumi yang berupa pengangkatan dan penurunan permukaan bumi yang terjadi secara sangat cepat dan meliputi daerah yang sempit. Kalau tadi gerak epirogenesa itu kan terjadi tadi sangat lambat tapi wilayahnya sangat luas. Kalau orogenesa, nah terjadinya sangat cepat tapi wilayahnya sempit. Nah itu ya perbedaan antara epirogenesa dengan orogenesa. Nah, gerakan orogenesa ini dapat menimbulkan yang namanya patahan dan lipatan. Nah, patahan. Patahan adalah gerakan tekanan horizontal dan vertikal yang menyebabkan lapisan kulit bumi yang rapuh menjadi retak atau patah. Hal ini terjadi karena tekanan yang kuat tersebut melampaui titik patah batuan dan berlangsung dengan sangat cepat. Tidak hanya retakan, batuan pun dapat terpisah. Kita lanjut kepada jenis-jenis dari patahan. Nah, jenis-jenis patahan itu ada tanah naik atau disebut dengan horst, yaitu dataran yang terletak lebih tinggi dari daerah sekelilingnya akibat dataran di sekelilingnya patah. Horst terjadi akibat dari gerak tektogenesa horizontal memusat, yaitu tekanan dari dua arah atau lebih yang menimbulkan kerak bumi terdorong naik. Kemudian tanah turun atau disebut dengan graben atau sleng, yaitu kenampakan dataran yang letaknya lebih rendah dari daerah di sekelilingnya akibat dataran di sekelilingnya patah. Graben terjadi karena tarikan dari dua arah yang mengakibatkan kerak bumi turun. Jenis-jenis dari patahan berikutnya ada sesar, yaitu patahan yang diakibatkan oleh gerak horizontal yang tidak frontal dan hanya sebagian saja yang bergeser. Sesar ini dibagi menjadi dua, yaitu dekstral dan sinistral. Dekstral yaitu jika kita berdiri di depan potongan sesar, di depan kita bergeser ke kanan. Sinistral yaitu jika kita berdiri di depan potongan sesar, di depan kita bergeser ke kiri. Kemudian blok mountain yaitu kumpulan pegunungan yang terdiri atas beberapa patahan. Blok mountain terjadi akibat tenaga endogen yang terbentuk retakan-retakan di suatu daerah. Ada yang naik-naik dan ada yang turun, dan ada pula yang berbentuk miring sehingga terbentuk kompleks pegunungan patahan yang terdiri atas balok-balok litosfera. Nah, ini gambar dari penampakan patahan. Nah, di gambar A bisa kita lihat ini adalah horst dan graben akibat dari tekanan dua arah. Kemudian pada gambar B bisa kita lihat itu adalah graben akibat tarikan dari dua arah. Kemudian gambar C, graben yang memusat. Gambar D, graben yang menyebar. Gambar E itu fleksur. Kemudian yang F dekstral dan sinistral. Kemudian yang G tadi adalah blok mountain. Kita lanjut kepada lipatan. Lipatan adalah gerak tekanan horizontal yang menyebabkan kulit bumi yang elastis mengalami pengerutan, pelipatan, dan menghasilkan relief muka baru berbentuk pegunungan.
Nah, bagian lipatan yang terlipat ke atas disebut punggung lipatan atau antiklinal. Sedangkan yang melipat ke bawah itu disebut dengan lembah lipatan, dikenal dengan nama sinklinal. Sementara bidang yang dapat ditarik lurus dari antiklinal dan sinklinal itu disebut dengan bidang aksial. Adapun macam-macam lipatan yaitu pertama ada lipatan tegak atau symmetrical fault, terjadi karena pengaruh tenaga horizontal sama atau tenaga radial sama dengan tenaga tanggensial. Kemudian yang kedua ada lipatan miring atau asymmetrical fault, terjadi karena arah tenaga horizontal tidak sama. Kemudian yang ketiga ada lipatan menutup, recumbent fault, itu terjadi karena tenaga tanggensial saja yang bekerja. Kemudian yang keempat ada lipatan rebahan atau overturned fault, itu terjadi karena arah tenaga horizontal dari satu arah. Kemudian sesar sungkup atau overthrust, itu terjadi karena adanya pergerakan pada sepanjang kerak bumi. Nah, ini gambar lipatan. Nah, bisa dilihat ini ada lipatan tegak, lipatan miring, lipatan rebah, lipatan menutup, dan sesar sungkup. Lebih jelasnya, ini beberapa variasi bentuk-bentuk lipatan. Nah, ada lipatan simetri, ada lipatan asimetri, kemudian lipatan miring, ada isoklinal, ada lipatan rebah ekstrem berubah menjadi sesar sungkup, kemudian kondisi lipatan bervariasi dengan struktur lainnya. Kemudian patahan atau sesar fault. Nah, sesar naik dan sesar turun. Kemudian graben dan horst. Kemudian ada sesar mendatar. Nah, pada gambar bisa dilihat bagian atas itu graben. Graben itu tanah turun, sedangkan horst itu tanah naik. Kemudian ada sesar berbentuk tangga. Ini tugas pada pertemuan kali ini. Pertama, tulislah dan catat di buku catatanmu materi hari ini di video tentang tenaga pembentuk muka bumi tektonisme. Tidak dirangkum, tapi ditulis semua slide demi slide. Karena ini materi sudah hasil rangkuman, jadi jangan dirangkum lagi slide per slide-nya. Kemudian yang kedua, gambarlah tadi jenis-jenis patahan dan lipatan. Gambarnya bisa dilihat di dalam video tadi ya. Kemudian hasilnya silahkan difoto, kemudian dikonvert ke PDF, lalu diupload di Google Classroom. Jangan lupa juga kuis di screenshot, kemudian diupload bersamaan dengan tugasnya. Nah, itu tadi penjelasan tentang materi kita hari ini tentang tenaga pembentuk muka bumi tektonisme. Nah, materi kali ini kita akhiri dulu sampai di sini. Sampai ketemu lagi minggu depan. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.